Teman-teman. Selamat pagi, Ibu Maita. Selamat pagi, Bu pagi, Anis. Bu pagi, Johana. Bu Pagi, Pak Johana. Aep. Mana Bu Lilisnya? Belum muncul. Masalah sinyal. Baik, bagaimana kondisi Bapak Ibu pagi ini? Ya, baik Gila, Ibu. Bu. Sehat Bu. semua ya, sehat ya. Ya, Ya, sepertinya karena sudah hari yang terakhir ya semakin cerah. Baik, Ibu Bapak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Siapa yang hari ini bertugas untuk berdoa, disilahkan. saya Bu. Pak Aep, silahkan Pak Aep. Ya, Bu. Ya, baik, Ibu-ibu, sebelum kita mulai kegiatan IHT hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Aep sudah berdoa, sudah pimpin doa. Dan sekarang sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, mungkin ada yang mau jadi icebreaker untuk kami seperti pagi ini supaya kita lebih tambah semangat. Ada siapa? Bu Anissa? Bu Anis? Ansi, Bu. Ansi? Bu Ansi? Ya. Ya, silakan Bu Ansi. Ya. Icebreaker-nya apa ya? Kita ucapkan semangat pagi saja kali ya, Bu, Oh biar ya. semangat gitu. Bapak Ibu, ayo kita ucapkan sama-sama semangat pagi semua. Semangat pagi. Semangat pagi semua. Pak Aep belum Pak Aep. Pagi. Selamat pagi. Selamat Mana pagi. ininya? Semangat Pagi, selamat pagi. Salam. Ya, semangat pagi. Baik. Ya, Terima kasih. itu aja Ibu, biar tetap semangat. Iya, tetap semangat. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya saya tanyakan dulu materi yang disampaikan hari kemarin. Ibu Lilis masih ingat? Ibu Lilis? Masih ingat materi kemarin? Ya. Pembelajaran Pancasila, Bu. Oh, pembelajaran Pancasila, ya. Pancasila, profil pendidikan Pancasila, Bu. Iya. Ya, Ternyata ada 6 dimensi, Bu. Ada 6 dimensi. Ya, ternyata ibu-ibu ini pintar juga. Dan Bapak. Semangat, tetap semangat, kita semangat. Baik, Ya, kita Bu. akan masuk di pagi hari ini dengan modulnya, materi pelajarannya adalah mengenai modul ajar. Ya. Bisa lihat tidak, Bu? Bisa lihat Bapak Ibu? Bisa, Ibu. Bisa. Ibu. Bisa, Bu. Bisa, ya. Bisa. Ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Di modul ajar ini kita akan belajar mengenai konsep modul ajar. Saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Yang nanti akan kita pelajari di sini. Nah, kemudian kita lihat mengenai konsep modul ajar. Modul ajar sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Di sini kita lihat Ibu Bapak ada mengenai komponen modul ajar. Pasti Ibu Bapak sudah pernah belajar, kita dulu belajar mengenai RPP. RPP itu ada dia punya
komponen-komponen Ibu Bapak ya. Ada atau tidak? Ada. Tapi Bu, kali ini ada. ya, ada Bu ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang komponen modul ajar ini untuk program yang baru. Dia terbagi atas 3 Ibu Bapak. Mungkin ada yang bisa sebutkan? Modul ajar tadi terbagi atas 3. Masih ingat Bapak Saya, Ibu? Bu. Iya. Ibu Maita, Ya, jadi apa saja? Ibu Lilis tuh, Bu, Oh, tadi. Bu Lilis, mohon maaf Iya. Bu Lilis. ya, jadi komponen modul ajar itu ada Ya. 3, Ibu. Jadi Iya. ada kompetensi inti, kompetensi awal, Iya. dan lampiran. Ada 3, Ibu. Tadi udah saya sebut. Jadi ada kompetensi awal, Iya. kompetensi inti, Umum. kompetensi awal, dan lampiran. Iya. Baik, kita lihat ya Bu ya. Nah, untuk komponen modul ajar ini ada terbagi menjadi 3. Informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Informasi umum di dalamnya itu ada terdapat apa saja Ibu? Ibu Ansi? Informasi umum itu Ya. terdapat identitas sekolah, Ya. kompetensi awal, profil Ya. pelajaran Pancasila, sarana Ya. prasarana, target Ya. peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada yang berikut adalah komponen inti. Ada mungkin ya Pak Aep atau siapa yang bisa menjawab komponen inti di dalamnya? Ada apa saja? Saya, Bu. Ya. Jadi Ibu. komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, ada Ya. pemahaman makna, ada pertanyaan pemantik, kemudian ada persiapan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen, ada pengayaan dan refleksi, kemudian ada juga refleksi peserta ataupun dari guru ya, peserta Ya. ataupun murid dan guru Ya. begitu. Bagus. Yang ketiga, Ibu Bapak, ada lampiran. Ada mungkin yang mau menyampaikan di dalam lampiran itu ada apa saja? Oh, ada lembar kerja peserta didik. Ya. Saya, Bu. Iya, Bu Maita, silakan. Lembar kerja peserta didik, Ya. bahan bacaan guru dan peserta didik, Ya. glosarium, daftar pustaka. Daftar pustaka, ya. Jadi Ibu Bapak, hari ini kita sudah belajar tentang komponen modul ajar. Terbagi menjadi 3 yang besar, yaitu informasi umum, kemudian komponen inti, dan lampiran. Kemudian yang berikut Ibu Bapak, kita masuk dengan 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama itu ada esensial. Esensial itu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang berikut ada menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang berikut adalah prosedur penyusunan modul ajar. Di prosedur penyusunan modul ajar ini ada ibu-ibu yang bisa dalam proses penyusunan modul ajar ini, guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Hasil yang didapatkan di tahap 6 evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1 analisis kondisi dan kebutuhan. Jadi Ibu Bapak, ini adalah prosedur penyusunan modul ajar. Ya. Mungkin yang pertama ada yang mau sampaikan dalam proses penyusunan modul ajar ini ada apa saja?
Ada analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Iya, Kemudian tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. iya, Dan pelaksanaan pembelajaran. iya, Dan identifikasi dan tentukan definisi profil pembelajaran Pancasila. iya, Kemudian susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. iya. Kemudian selanjutnya evaluasi dan tindak lanjut. Dan tindak Sekian, lanjut. Johanna. Terima kasih Bu Ansi untuk jawabannya. Jadi yang Bu pertama Maita, itu, Bu. maaf Ibu Maita ya. Maita Bu yang jawab. Karena Bu Maita ya ampun. Iya. Bu Maita, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kita lihat untuk Ibu Bapak, itu ada prosedur penyusunan modul ajar, itu ada 6, Ibu Bapak ya. Analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik, serta satuan pendidikan, identitas, dimensi profil pembelajaran Pancasila, kemudian kita tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian kita akan masuk dengan susunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Kemudian dalam yang berikutnya itu adalah pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhirnya itu adalah evaluasi. Dengan demikian Ibu Bapak, hari ini kita sudah belajar tentang modul ajar. Tentang modul ajar, dari awal itu tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Dari keempat komponen ini kita sudah bicarakan tadi Ibu Bapak. Mungkin ada pertanyaan atau memang tidak ada lagi Ibu Bapak pertanyaannya? Saya Bu, mau nanya Bu. Ya. Ibu, kalau dulu kan kita di kurikulum sebelumnya, tadi yang Ibu sampaikan kita mengenalnya adalah RPP ya, atau rancangan pembelajaran. Nah, ini kita konsepnya modul ajar. Iya. Berarti apakah nanti semuanya berubah Bu, atau hanya yang bagian mana yang akan berubah Bu dari untuk perangkat pengajarannya? Makasih Bu. Iya, makasih. Makasih Bu Ansi untuk pertanyaannya. Yang pastinya kalau kita lihat secara umum pasti ada perbedaan, Ibu Ansi ya. Terutama di informasi umum, di situ ada ditambahkan profil pelajar Pancasila yang selama ini biasanya kita tidak gunakan di RPP. Kemudian di komponen inti itu juga ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, itu yang ditambahkan seperti itu. Kemudian untuk lampiran saya kira itu ada tidak Ibu Bapak ya? Ada tidak di lampiran, ada tidak ya? Penambahan atau pengurangan Ibu Bapak yang bisa membantu? Kayaknya sama kayak yang dulu Bu. Sama Ibu Lembar ya? kerja, ya. Bahan bacaan ada, yang dulu juga ada. Ya, Bu Maita. Ya, Golasurium juga ada, daftar peserta juga. Oh, Ya, mungkin itu hampir sama dengan yang kemarin itu. Ya, hampir sama Ibu Maita ya. Ya. Ya, jadi itu seperti itu Ibu Ansi ya. Dan untuk kita semua Baik, ada Ibu, terjadi terima kasih. sedikit perubahan. Terima kasih Ibu Ansi. Nah, dengan demikian Ibu Bapak, dengan pertanyaan dari Ibu Ansi, maka kita akan masuk dengan ada mungkin pertanyaan-pertanyaan ya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, komponen modul ajar itu ada terbagi menjadi 3 Ibu Bapak ya. Komponen modul ajar ada terbagi menjadi 3. Tadi apa saja Ibu Bapak?
Yang pertama, informasi umum. Ya, Yang kedua, komponen kedua. inti. ya, yang ketiga, Lampiran, Ibu. ya, yang ketiga lampiran, Ibu Bapak. Jadi komponen modul ajar ada terbagi menjadi 3, ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Kemudian di prinsip pengembangan modul itu ada juga dibagi menjadi 4. Apa-apa saja Ibu? Ada Ibu Lilis, Pak Aib sudah ini ya? Masalah sinyal ya? Ibu Lilis? Atau siapa yang bisa menjawab? Empat kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Ada apa saja? Saya Ibu Bu, Ansi, ya Ibu Ansi silahkan. esensial, Ada esensial, menarik, menarik, bermakna, menantang Bu. dan menantang. Jadi 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Pertama itu esensial, menarik, bermakna, dan menantang. Ya Ibu Bapak ya. Baik Ibu Bapak. Hari ini pelajaran kita sampai di sini. Untuk tugas Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak buatkan atau mengerjakan tugas tentang modul ajar dengan komponen-komponen yang ada, kemudian dimasukkan ke LMS untuk tugas Ibu Bapak. Mengerti Ibu Bapak? Ibu Ngerti, Bapak? Bu. Mengerti Bu ya? Bu. Ya, itu adalah tugas untuk minggu depan. Dan untuk minggu depan nanti kita akan lanjut dengan pelajaran literasi. Iya, Ibu. Baik Ibu Bapak, mana senyumnya, senyumnya dan semangatnya? Mana Bu? Iya, senyum. Iya, masih bisa senyum di hari yang ke-10. Baik Ibu Bapak, di pagi hari ini kita sudah selesai belajar tentang modul ajar dan kita akan menutup kegiatan belajar kita di hari ini. Ibu Bapak, kita akan tutup dengan doa. Ada teman-teman yang bisa berdoa untuk kita sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi ini? Ya, mungkin saya Bu Jo. Ya, silahkan Ibu Lilis. Oke, mari Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Cukup? Terima kasih Bu Jo. Ya, Ibu terima kasih. Terima kasih Ya, sudah Bu Jo. belajar sama-sama Ya. dengan saya ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima Iya, kasih. Sama-sama. Ya. Ya. Itu sudah selesai. Iya. Mesinnya hilang. Ya, di atas.